Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Yunisia yang berbahagia, puasa memberikan kita banyak space, banyak ruang, banyak waktu untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah ini penting. Muhasabah ini momen-momen individual, momen-momen yang kita lakukan sendiri untuk menghitung-hitung sudah baik atau belum baik, sudah benar atau belum benar semua yang kita lakukan selama ini. Karena sayangnya Allah pada kita diberi momen itu 1 bulan penuh. Allah sangat tahu bahwa kita ini manusia yang kadang-kadang sok sibuk, atau kadang-kadang merasa banyak yang harus dilakukan. Kita tidak banyak waktu untuk mengevaluasi diri. Dan puasa oleh Allah kelihatannya dijadikan tonggak dan momen untuk muhasabah. Saya ingat salah satu pepatah yang konon berasal dari Umar bin Khattab, yang sering juga dikutip oleh para da'i, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Ini bahasa inteleknya introspeksi diri. Kalau bisa kita sisihkan waktu, kalau puasa-puasa gini mungkin menjelang sahur, untuk kita hitung-hitung 1 tahun ini, 1 bulan ini, 1 minggu ini, atau bahkan 1 hari ini, apa yang sudah aku lakukan, cocok apa tidak dengan prinsip-prinsip benar dan baik yang selama ini saya tahu. Biar hidup kita tidak asal, biar hidup kita serius. Banyak hal dalam hidup kita yang kita lakukan begitu saja tanpa pertimbangan-pertimbangan rasional. Banyak hal yang kita lakukan tanpa kalkulasi-kalkulasi detail tentang kebaikan dan kebenarannya. Dan puasa memberi kita momen ini, memberikan kita kesempatan. Tugas untuk introspeksi diri ini membuat saya mengingat salah seorang tokoh filsafat besar dari Yunani, namanya Sokrates. Bagi sahabat Yunisia yang tertarik, ada beberapa teori tentang Sokrates ini. Tolong dicek, tolong dikejar informasi. Saya juga tidak tahu pastinya. Ada buku yang menyatakan bahwa beliau Sokrates ini adalah Luqmanul Hakim kalau pakai bahasa Al-Quran. Kenapa diasosiasikan ke sana? Nanti di buku itu argumennya panjang. Yang saya ingat begini, Luqman itu kalau bahasa Arab dari kata-kata lakoma yalkomu, Luqman artinya menelan. Luqman itu artinya tertelan. Karena Sokrates ini filosof pertama, ahli hikmah pertama yang kemudian gara-gara gagasan-gagasannya dihukum mati oleh penguasa dengan cara menelan racun, sehingga dia dipaksa menelan. Kalau bahasa Arabnya Luqman. Al-Hakim itu gelar orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu orang yang ngerti Sofia. Sofia, orang yang cinta kebijaksanaan, itu bahasa Yunaninya filosofia. Tolong dicari buku ini tentang beliau Sokrates ini. Ada di buku itu judulnya Luqmanul Hakim adalah Sokrates. Cuma saya tidak fokus ke situ. Sokrates inilah orang yang jalan-jalan, biasanya dia sukanya jalan-jalan, kemudian ngajak diskusi orang di jalanan Athena saat itu. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia sebarkan dengan jalan-jalan menyebarkan hikmah itu, mengajak orang lain mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi dia tidak mengajarkan sesuatu, tapi melatih orang berpikir kritis tentang kehidupannya. Ini menurut saya konsep yang dekat dengan
muhasabah kalau dalam agama. Cuma mungkin Sokrates membantu kita, karena kalau kita berpikir sendiri sering tidak runtut. Sokrates nuntun cara kita berpikir untuk introspeksi diri. Jadi kita cek apa yang sudah kita lakukan, yang baik, yang belum kita lakukan. Kan kita ingat di surat Al-Hasyr itu kan Allah sangat merekomendasi kita untuk selalu muhasabah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita siapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamdzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan lihatlah, fikirkanlah, introspeksilah dirimu, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok. Jadi ini perintahnya Al-Quran. Dan Sokrates dalam tanda petik berdakwah untuk hal yang sama, cuma di Yunani zaman itu sekitar abad 600 tahun, abad ke-6 sebelum Masehi. Ada beberapa quotes, ada beberapa kalimat bijaksana dari Sokrates. Yang pertama yang saya ingat adalah an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji, tidak difikirkan secara serius, itu hidup yang tidak berharga. Ini semacam sindiran bagi kita, karena dalam hidup ini saya tadi bilang banyak hal yang kita lakukan otomatis begitu saja dilakukan. Kita tidak pernah mempertimbangkan baik buruknya, benar salahnya. Itu katanya Sokrates, not worth living. Hidup yang tidak berharga. Dalam banyak contoh kalau kita mau ngecek, kita itu sering tidak serius dalam hidup kita. Padahal kita sudah terjun ke sana. Kadang-kadang kita sudah maki-maki orang tentang sesuatu, tapi sesuatu itu apa dan bagaimana kita tidak paham. Kita teriak-teriak, misalnya saya Islamnya A, saya Islamnya B. Tapi kita tidak pernah belajar, tidak pernah serius apa sih A dan B itu. Kita bilang misalnya saya fikihnya ikut Syafi'i, tapi berapa sih kitab Syafi'i yang sudah kita baca? Tokoh-tokoh Syafi'iyah mana yang sudah kita kaji? Kalau ada yang bilang saya itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ajaran-ajarannya seperti apa? Yang kamu ikuti itu seperti apa modelnya? Kita jarang berpikir sampai ke sana. Saya setuju dengan Islam Nusantara, saya suka Islam berkemajuan. Sejauh mana kita sudah mengkaji, sejauh mana kita sudah menggali tentang semua itu. Itu menunjukkan hidup kita serius. Tapi kita jarang sampai ke level itu. Hidup kita seringkali an unexamined life is not worth living. Jadi hidup kita sering tidak diuji, sehingga bagi Sokrates itu tidak berharga. Jadi itu pelajaran luar biasa dari seorang filosof namanya Sokrates. Mari mulai sekarang kita lebih serius. Mumpung kita ada di bulan puasa, mumpung ini bulan yang sangat banyak fasilitasnya yang diberikan oleh Allah. Kalau di bulan puasa kita dikasih iktikaf, kita dikasih 10 bulan terakhir, kita dikasih Lailatul Qadar. Ini bagi saya fasilitas-fasilitas untuk muhasabah, introspeksi diri yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Quote pertama itu. Quote kedua dari Sokrates yang masih saya ingat adalah bahwa manusia itu bebas. Tujuannya apa sih manusia itu bebas? Biar dia bebas mengatur dirinya sendiri. Ini menurut saya kebalikan pemahaman kebebasan yang ada dalam diri kita selama ini. Kita selalu mengartikan kebebasan itu biar kita bebas melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Tapi versinya Sokrates, kebebasan itu biar kita bebas mengatur. Mengatur dalam tanda petik itu kan dekat dengan membatasi kehidupan kita. Kita kuatnya apa, kita mampunya apa, daya kita sampai di mana, bisanya apa, itu namanya self rule. Kalau di buku terjemahan tulisannya Plato itu ada kalimatnya Sokrates, wanting what you ought to want and knowing what that is. Jadi menginginkan apa yang harusnya kamu inginkan
dan tahu apa yang kamu inginkan itu. Nah, ini juga bagi saya sindiran bagi kita. Kita hidup ini kan banyak keinginan, tapi kita tidak pernah mengevaluasi apa iya itu harus kita inginkan, harus kita cita-citakan, dalam jangkauan kita atau tidak, urusan kita atau tidak. Yang kedua, knowing what that is, tahu apa yang kita inginkan itu. Kadang-kadang keinginan itu munculnya dari nafsu saja, suka dan tidak suka dari diri kita, terus kita inginkan begitu saja. Kita tidak pernah mengkalkulasi cocok tidaknya, baik buruknya, benar tidaknya, bahkan indah tidak indahnya dalam kehidupan kita. Pokoknya ingin saja. Apalagi kalau ditarik ke level pantas tidak pantas, adab akhlak di masyarakat. Nah, itu kita butuh muhasabah di bulan puasa ini. Jadi sahabat Yunisia yang berbahagia, pelajaran dari Sokrates yang kedua itu. Dan yang ketiga, pelajaran dari Sokrates juga yang sangat saya ingat, banyak saya sampaikan di mana-mana adalah hari ini kita butuh triple filter, 3 saringan. Ini saya tidak tahu, bagi saya ini sangat cocok dengan situasi hari ini ketika orang banjir informasi tidak penting, banjir hoax, banjir orang posting-posting yang bersifat sara dan akhirnya tawuran gegeran di medsos. Sokrates seolah sudah tahu bahwa yang lebih berbahaya bagi kita adalah informasi yang tidak benar, tidak tepat. Selain tidak tahu, tahu tapi tidak tepat, tidak benar, tidak selayaknya, membahayakan juga dalam diri kita. Kenapa? Karena cara berpikir kita, cara berperilaku kita ditentukan oleh informasi yang kita masukkan di kepala kita. Maka Sokrates suatu ketika didatangi temannya yang ingin menggosip. Ini nanti lahir teori yang sangat terkenal namanya triple filter. Jadi suatu ketika temannya datang ke Sokrates, dia bilang begini, Sokrates, saya punya berita tentang murid-muridmu. Banyak orang ngomong tentang murid-muridmu. Terus Sokrates bilang, sebentar, sebelum kamu cerita, jawab dulu pertanyaanku, katanya Sokrates. Apa yang kamu tanyakan? Kata temannya. Yang pertama, apakah yang kamu omongkan itu pasti benar? Temannya bilang, wah, kalau pasti benar saya tidak tahu, saya tidak yakin. Wong ini kan berita yang tersebar di masyarakat, desas-desus. Jadi saya tidak tahu ini pasti benar apa enggak. Oke, pertanyaan kedua, apakah yang kamu sampaikan itu tentang hal yang baik? Kata temannya, enggak, bukan tentang hal yang baik. Kalau tentang hal yang baik biasanya tidak viral, tidak tersebar kemana-mana. Ini ya tentang kejelekan-kejelekan. Kan gosip tentang dirimu banyak, kata temannya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Apakah informasi yang kamu berikan ada manfaatnya buatku? Kata temannya, kalau saya pikir-pikir sih enggak ada sih. Kamu tahu atau tidak tahu informasi ini sebenarnya enggak ada efeknya apa-apa. Cuma nambah informasi saja mungkin. Akhirnya kesimpulannya Sokrates, oh berarti informasi yang kamu berikan tidak pasti benar, sesuatu yang jelek dan tidak pasti manfaatnya bagi saya. Oleh karena itu, sudahlah, tidak usah kamu sampaikan. Sahabat Yunisia, pelajaran dari Sokrates tadi semoga berguna bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.